Bila Anda datang padaku dengan tinju yang dikepalkan, maka saya pun dapat mengepalkan kedua belah tinju saya. Orang tak akan pernah mau merubah jalan pikirannya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bertemu kembali dengan saya di Warung Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius dalam bahasan yang bertema jalan ke arah pengertian terhadap orang lain dari buku Hidup Sukses dan Bergairah dalam Bekerja. Kawan-kawan sekalian, silakan ikuti pembahasannya sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang paripurna. Bila Anda naik pitam dan Anda mengemukakan sepatah dua patah kata yang kasar, perasaan Anda mungkin terasa lega. Akan tetapi, bagaimana dengan orang lain itu? Setujukah ia dengan sikap Anda tersebut? Bila Anda datang padaku dengan tinju yang dikepalkan, maka saya pun dapat mengepalkan kedua belah tinju saya. Demikian Woodrow Wilson berkata. Akan tetapi apabila Anda datang kepada saya dan berkata, marilah kita duduk dan merundingkan bersama persoalan kita, maka tak ada perbedaan paham yang tak dapat dipecahkan. Maka akan terbukti kelak bahwa lebih banyak terdapat persamaan pendapat daripada perbedaan pendapat antara kita. Asal saja kita cukup mempunyai kesabaran dan mempunyai hasrat untuk bekerja sama, maka kerjasama itu pun akan tercapai. Tak ada orang lain yang lebih menghargai pendapat Woodrow Wilson ini daripada John D. Rockefeller. Rockefeller merupakan tokoh yang paling dibenci oleh orang-orang di daerah Colorado, Amerika Serikat. Rockefeller merupakan tokoh yang paling dibenci orang-orang di daerah Colorado, Amerika Serikat. Kaum buruh melancarkan gerakan mogok yang terbesar dalam sejarah industri Amerika. Hal itu berlangsung secara berlarut-larut selama 2 tahun. Tentara dikerahkan, kaum pekerja ditembak, darah tertumpah di mana-mana. Pada waktu itu, Rockefeller ingin menaklukkan keinginan para pekerja agar mereka sependapat dengannya. Bagaimana caranya Rockefeller membereskan persoalan ini? Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, silakan kawan-kawan untuk subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Anda orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video kami berikutnya. Setelah berminggu-minggu ia mendekati perwakilan kaum buruh, Rockefeller mengucapkan sebuah pidato yang sungguh luar biasa nilainya. Tindakan itu menghasilkan sesuatu akibat yang mengagumkan sekali. Ucapan itu telah meredakan gelombang kebencian yang telah melanda selama ini. Dia berhasil melakukan pendekatan secara persahabatan dengan kaum buruh sehingga kaum pekerja itu pergi melaksanakan kembali tugas mereka tanpa bicara soal kenaikan upah lagi. Pidato itu bergelimang dengan ungkapan-ungkapan persahabatan. Rockefeller berkata, "Saya bangga berada di tengah-tengah saudara. Saya telah berkeliling dan melakukan peninjauan ke rumah keluarga Anda. Saya telah bertemu banyak orang, keluarga para karyawan, istri, dan anak-anak saudara-saudara. Kita bertemu di sini bukan sebagai orang asing yang tidak saling kenal-mengenal, melainkan sebagai sesama sahabat. Pertemuan kita diliputi oleh semangat, saling pengertian, dan kesadaran akan kepentingan bersama. Hanyalah berkat kerja sama saudara-saudara, maka saya bisa berada di sini, di tengah-tengah saudara-saudara." Kawan-kawan sekalian, itulah pidato Rockefeller yang termasyhur itu. Sedikit menurunkan ego untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Apakah kita terinspirasi karena kisah ini? Apabila hati seseorang penuh rasa pertentangan terhadap diri Anda, maka Anda tidak bisa menaklukkan jalan pikirannya dengan sekedar logika saja. Orang-orang tua suka memaki-maki, majikan yang senang membentak-bentak, suami yang suka menghardik, istri yang senang mengomel. Hendaklah menyadari bahwa
orang tak akan pernah mau merubah jalan pikirannya begitu saja. Mereka tak dapat dipaksa dan dipojokkan untuk bersekutu dengan pemahaman Anda. Akan tetapi, mereka itu bisa dibimbing, diarahkan kepada jalan pikiran itu dengan jalan ramah tamah dan lembah lembut. Oke, sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Demikian pertemuan kita di kesempatan kali ini. Kita akan bertemu kembali dengan tema-tema menarik berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.